Shalom, senang sekali bisa jumpa bersama. Mari kita ambil waktu kita ini personal kepada Bapa kita. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Menyembahmu Bapa. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Datang dengan kerinduan, datang dengan kehausan. Kerinduanku datang padamu, Kau Allah mulia. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Terima kasih Rajaku. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh
seperti Kau, Yesus. Benar Tuhan. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sungguh tak ada seperti-Mu Tuhan, layak ditinggikan, layak diagungkan, layak disembah. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami sangat mengagumi-Mu, mengagumi anak domba Yesus itu yang datang di dalam ketulusan dan kemurnian buat umatnya, buat orang-orang, bahkan buat dunia ini. Tidak ada yang terkecualikan. Semua Engkau berikan. Pengorbananmu itu begitu tulus. Tidak pernah Engkau memperhitungkan siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh, siapa yang ikut, siapa yang tidak. Tetapi Engkau ya Bapa memberikan anak domba
buat semua orang yang percaya. Pun saat ini kami mau mengambil dan meneguhkan kembali kepercayaan kami, hati kami ini teguh akan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, yaitu pengorbananmu yang menukar hidupan kami. Engkau dipersalahkan untuk kami boleh dibenarkan. Betapa ajaibnya Engkau. Engkau datang membawa kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan. Datang ke bumi ini yang begitu hina, tapi Engkau begitu rela. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengagumimu. Aku sangat mengagumimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, luar biasa. Pesan yang luar biasa kalau kita ada duduk mendengarkan sekarang ini, yaitu hati Tuhan itu mau setiap kita boleh datang dan masuk ke dalam kehadirannya. Karena kita ini sudah pertama-tama dimasukkan ke dalam kerajaannya oleh kepercayaan kita, oleh iman kita kepada Yesus itu. Kita tuh sudah dimasukkan ke dalam kerajaannya. Saudaraku, Alkitab berkata begini, bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan sorga. Filipi 3 berkata demikian di dalam ayat yang ke-20. Sebab kewarganegaraan kita itu ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan kedatangan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Kalau dulu ya, saat Tuhan Yesus datang, dia mau orang itu bertobat. Dan dia berkata begini, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam bahasa Inggris, dia berkata, repent, kingdom of God is at hand. Wow, kerajaan surga itu sudah dekat. Wah, tetapi hari ini ya, saudaraku, saat kita duduk dan mendengarkan, kerajaan surga bukan semua dekat, datang dan sudah hadir di tengah-tengah orang yang percaya. Juga hadir buat setiap engkau yang percaya. Itu luar biasa sekali. Nah, saya mau share bagaimana hati Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu, saat dia datang sebagai manusia, dia datang membawa satu hal yang luar biasa, yang orang di dunia ini tidak pernah memikirkannya, bahkan tidak bisa ya untuk membayangkan hal seperti itu. Dia datang itu, dia membawa kerajaan Allah. Dan pertama-tama dia memberitakan terlebih dahulu bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Nah, saudara, saat dia berkata bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, dia minta orang itu untuk repent, untuk bertobat. Nah, kata bertobat itu ya berarti berbalik dalam cara berpikir, dalam pola berpikir dari pikiran-pikiran yang ada di dunia ini, untuk kita gantikan dengan pikiran yang datang dari kerajaan surga. Ini sangat menarik. Jadi Tuhan Yesus, dia datang ini, dia memberitakan kerajaan Allah. Tetapi dia mau orang yang mendengar dia mengganti cara berpikirnya dari cara berpikir di dunia kepada cara berpikir kerajaan. Kenapa? Nah, jawabannya menarik. Kalau kita mau masuk ke dalam satu kerajaan yang baru, kita tidak bisa bawa cara hidup kerajaan yang lama. Amin, saudaraku. Saya contohkan ya. Saudara jangan kata kerajaan ya. Ini warga negara. Setiap negara itu punya satu kebijakan dan punya cara pengelolaan di dalam tata kenegaraannya masing-masing. Contoh saudaraku, kita dari negara lain mau masuk ke Indonesia.
Kita tidak bisa membawa pola, cara, budaya, kebiasaan di negara yang lama. Dan kemudian kita paksakan negara Indonesia ini menerima pola dan cara pikir kita. Tidak bisa begitu. Yang benar adalah sebelum kita masuk ke warga negara Indonesia, harus belajar dulu pertama-tama bahasa Indonesia. Dan kemudian cara hidup sebagai orang Indonesia itu seperti apa. Minimal saudara diajar menyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya. Wow, itu menarik loh. Ini namanya cara berpikir. Cara berpikir orang Indonesia. Selain sejarahnya yang panjang, kita diajar juga untuk mengenali. Yang paling penting apa? Ya, sebagai orang Indonesia, kita punya satu kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya. Nah itu kan belum tentu dimiliki oleh bangsa lain dengan nilai-nilainya yang sama. Saya tidak memperpanjang itu. Demikianlah Tuhan mau setiap kita orang yang percaya, saat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kan kerajaan. Kerajaan artinya ya negara. Satu kerajaan yang baru. Kita perlu mengganti pola pikir dari kerajaan lama, yaitu apa? Kerajaan dunia. Dan kemudian mengambil kerajaan surga. Itu saudaraku. Nah, banyak orang percaya belum mengerti bahwa dia perlu mengubah pola cara berpikir dan kebiasaan dia itu. Makanya Tuhan Yesus saat pertama kali memberitakan kerajaan surga, dia mau orang yang mendengarnya itu mengubah cara, pola, kebiasaan dia berpikir. Itu paling penting. Banyak orang menerjemahkan kata bertobat itu dari sisi perbuatan. Padahal Tuhan maksudkan dari awal adalah mulai dari pikiran yang berubah. Metanoeo. Metanoeo. Metanoeo itu artinya apa? Artinya change your mind. Gitu, saudaraku. Ubah pikiranmu. Renew your mind. Gitu. Menarik. Nah, di dalam kerajaan Allah itu sangat menarik, saudaraku. Kenapa sangat menarik saya berkata? Contoh ya, cara berpikirnya nih ya. Contoh, kita di dunia ini suka apa, saudara? Yang kita suka di dunia ini apa? Misalnya makan, minum. Ya, daging apa yang paling enak? Buah apa yang paling disukai? Gitu kan? Misalnya, jenis makanan dari mana yang paling engkau gemari? Mungkin saudara bilang, saya suka Chinese food, Japanese food, Korean food. Ya, mungkin ada lagi jenis Dayak food, macam-macam. Saudara, makanan kan macam-macam. Tetapi di dalam kerajaan Allah, firman Tuhan bilang begini. Misalnya dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Bukan makanan dan minuman. Terus apa dong? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara ya, saat kita menangkap hati Tuhan, beda sekali ya. Dunia berpikir makanan minuman itu yang paling utama. Tapi kerajaan Allah ya punya prinsip yang paling utama adalah kebenaran. Nah, kok bisa ya? Kenapa? Karena begini saudara. Bagi manusia, makan minum pasti utama. Pasti sampai hari ini pun kita semua orang percaya masih makan minum. Tetapi Tuhan punya prinsip, engkau boleh makan minum. Tetapi kalau engkau setelah makan dan minum, saudaraku satu hari meninggal dan masuk ke dalam kematian kekal. Kenapa kematian kekal? Karena semua orang didapati telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Itu artinya apa? Semuanya sia-sia. Makanya Tuhan datang membawa prinsip kebenaran. Dia katakan kerajaan Allah punya prinsip begini. Kebenaran. Oh, apa sih kebenaran itu? Kata kebenaran ini ya saudara, dari bahasa Yunani, dikaiosune. Nah, dikaiosune artinya engkau dibenarkan. Ini luar biasa loh saudaraku. Saat kita percaya kepada Yesus, dia datang membawa kerajaan Allah. Kepercayaan kita, iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan kebenaran ini menjadikan kita dibenarkan di kayu sune. Wow,
Artinya saudaraku, yang paling utama adalah engkau ini dibenarkan. Ya. Nah, kalau makan minum tetapi kita dipersalahkan dan artinya kita tetap hidup dalam kesalahan, satu hari kita mengalami kematian kekal. Tetapi yang paling utama adalah apakah engkau sudah menerima dibenarkan oleh Allah. Bagaimana menerimanya? Iman kita, percaya kita. Makanya dikatakan karena kasih karunia. Jadi kebenaran itu, dibenarkan itu adalah kasih karunia. Tetapi iman kita, oleh iman kita diselamatkan. Itu loh saudara. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan mau memberikan kita hal yang kedua yang paling penting hari ini di dalam kerajaan adalah selain engkau dibenarkan menjadi orang benar, engkau mempunyai damai sejahtera. Saudara, saya renungkan ya. Kenapa ya? Dulu saya nggak paham. Tetapi ternyata dalam perjalanan hidup ini, kalau saudara ingat-ingat, banyak hal yang bisa membuat engkau tidak damai. Misalnya, engkau yang menikah, ada konflik, tidak damai, enak nggak rasanya? Misalnya, engkau yang sedang bekerja, engkau ada kabar-kabar yang tidak jelas, membuat engkau rasa dak-dikduk gitu. Enak nggak rasanya? Pulang masih susah tidur. Misalnya engkau yang berusaha berbisnis, ada kondisi tertentu yang membuat engkau rasanya, wah ini bisa runyam nih, nggak ada damai, susah tidur. Saudara, Tuhan itu sangat paham loh. Yang kedua ini ya. Makanya dia bilang kerajaan Allah itu tentang ada tidak damai sejahtera di dalam hidupmu. Banyak orang percaya itu tidak dapat damai sejahteranya. Sebenarnya dia sudah dibenarkan, dia tahulah dia orang benar, tetapi hidupnya penuh dengan ketidakdamaian. Ini Tuhan tidak mau. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Hal kerajaan Allah adalah tentang apakah engkau punya tidak damai sejahtera itu. Engkau sedang punya damai sejahtera tidak saat engkau mendengarkan saat ini? Wow. Atau kondisimu sedang galau. Kerajaan Allah, dia mau memberikan damai sejahtera kepadamu. Terimalah damai itu. Ini kerajaan Allah. Ini hal kerajaan Allah yang sederhana, tetapi kadang banyak dilewatkan orang. Ini sederhana saudaraku. Kemudian Tuhan berkata apa? Sukacita. Nah, sukacita itu oleh Roh Kudus. Saya senang ada tambahan oleh Roh Kudus. Karena banyak orang gini, dalam hal sukacita ya, dia berpikir itu senang. Sukacita itu melebihi senang. Banyak orang senang. Senang itu sesaat lah saudara. Misalnya ya, saudara diberikan hadiah, senang. Misalnya bangun pagi saudara mendengar, wah kabar yang baik. Wah senang. Tetapi begitu lunch time, saat saudara sedang mau makan di siang hari, kabarnya berubah, ternyata salah. Enggak senang lagi. Oh, hal yang ketiga ya saudara ya. Sukacita oleh roh, bukan oleh kabar, bukan oleh berita, bukan oleh kejadian. Sukacita oleh apa? Oleh Roh Kudus. Ada orang ya saudara ya, sukacitanya oleh karena apa? Oleh karena dapat tambahan. Tambahan apa? Tambahan biasalah saudaraku, saldo di bank. Senang. Tetapi setelah tambahannya banyak saudaraku, kena tipu, hilang pula saldonya. Masih ada sukacita enggak? Nah, hal kerajaan Allah itu tidak tergantung dari saldo. Saudara bilang kok saya penting itu kok. Gimana? Tetapi ya, Tuhan tahu itu penting. Tetapi justru dia memberikan yang utama terlebih dahulu. Sukacitamu itu kekal kalau datang oleh Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus tinggal di dalammu. Terima itu, sukacita yang kekal dari Roh Kudus. Nih ya saudara ya, saat engkau mendengar kabar kondisi tidak ideal, saat engkau merasa hatimu mulai tidak senang, atau cadangan sudah mulai menipis, ya akhir-akhir ini ya kalau orang bilang transaksinya kalah terus, enggak menang, sukacita itu tetap. Hari ini pun kalau engkau merasa ada goncangan-goncangan, sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa perlu sukacita? Karena sukacita itu menjadikan engkau sehat.
dan awet muda. Hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Saya tambahkan sedikit. Amin, saudaraku. Menjadikanmu muda, menjadi muda belia. Wah, saudara, itu sangat luar biasa. Itu kerajaan Allah memberikan sukacita itu ternyata buat kita. Hidupnya luar biasa, udah dibenarkan, nggak terganggu oleh kejadian, penuh kedamaian. Ya, damai menjadikan kita tenang, dapat membuat keputusan yang luar biasa. Kemudian sukacita membuat kita bukan hanya bahagia saja, tetapi membuatkan kita hidupnya sehat dan sangat awet muda. Itulah saudaraku. Wah, yang utama-utama ini selalu Tuhan bukan cuma pikirkan, Dia sediakan buat kita. Sekarang ini juga saya sampaikan, kasih karunia ini diberikan kepadamu oleh iman percaya. Respon dari hidupmu itu, engkau bukan hanya diselamatkan, engkau menerima kasih karunia Allah. Hidupmu menerima, yaitu dibenarkan, menerima kebenaran tadi, dan kemudian menerima damai yang melampaui akal pikiran manusia. Shalom, keutuhan itu melimpahi hidupmu. Kemudian sukacita yang melebihi obat yang paling manjur di dunia ini ada di dalam kehidupanmu. Tuhan mau memberikan kepadamu, Dia mau mempercayakannya kepadamu. Tuhan mau engkau masuk ke dalam kerajaannya sekarang ini, yaitu kerajaan damai sejahtera, kerajaan di mana penuh dengan berlimpah dengan sukacita, dan kerajaan yang isinya adalah kebenaran, bukan kepalsuan. Berapa banyak dunia ini sudah memberikan kepalsuan sehingga menjadikan hidupmu terbebani. Kerajaan Allah hanya memberikan kepadamu kebenaran. Engkau menjadi orang benar selama-lamanya. Luar biasa saudaraku. Gitu. Masuk berdasarkan apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat engkau. Bukan berdasarkan apa yang engkau bisa lakukan, tapi berdasarkan apa yang sudah dikerjakan dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Wow, saya mau encourage setiap kita. Saat mendengarkan hatimu, pikiran, perasaanmu sekarang bergelora, saya mau berdoa dan memberkati hidupmu. Ya, sekarang ini, mari kita ambil waktu. Bapa, aku bersyukur, dan aku berdoa buat saudara-saudara, buat setiap orang yang mendengar. Dan hari ini terbuka hatinya untuk kerajaan, terbuka pikirannya untuk kerajaan Allah, yaitu metanoeo. Mengubah pola pikir, mengubah cara pandang, melihat bahwa ada kerajaan Allah yang mendatangi, yang memberikan kebenaran ini, dan damai sejahtera ini, dan sukacita ini, dan sekarang hatinya terbuka. Biarlah orang demikian dilimpahi dengan kemurahan, penyertaan, kasih, dan terus-menerus ada tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Apapun yang dia perbuat, Tuhan bawa kepada keberhasilan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pun kami mau tenang di hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau, pribadi yang kudus, yang terpisah dari dunia ini. You are holy. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. You are holy. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. Let's sing. I'll sing your praises forever. Yes. Deeper in love with you. Here in your
Kudus, kudus, mulialah namamu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat katamu, ku temukan kasihmu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasihmu. Di hadiratmu, di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasihmu. Di hadiratmu, di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasihmu. Hanya kasihmu ku temukan saat ku masuk ke tata kasih karuniamu. Penuh keberanian menerima kemurahanmu, berjumpa dengan kasihmu. Tenang dalam-Mu Tuhan. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan, sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan, sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan, sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, amin, menyembah-Mu Tuhan, sampai selamanya.
menyembahmu Tuhan sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Anak domba bertahta. Ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan sampai selamanya. Sampai selamanya. Yesus, Anak domba bertahta. anak domba bertahta. Ku datang bersujud Di hadapan-Mu menyembahmu Tuhan. kami Ku bersujud datang bersujud menyembahmu Tuhan. Ku datang bersujud menyembahmu Tuhan. di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ini. Kami senantiasa menerima pembaharuan. Pembaharuan dalam pikiran, pembaharuan di dalam hati. Pikiran yang mau mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Dan menjadikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hati yang menerima kekudusan dan kesucian yang daripada Engkau. Kami sungguh bersyukur untuk itu. Biarlah sepanjang hari kami terus-menerus tinggal dalam kehadiran-Mu yang begitu kudus ini Tuhan. Dalam setiap apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Engkau membawa kami tinggal di dalam kekudusan-Mu. Luar biasa Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.